Aku nangis, boleh? Tanya Reza diceruk leher istrinya yang tertawa sambil memukul bahu Reza yang baru saja berkeringat. Sabar ya sayang, rayu Melisa yang langsung mencium bibir suaminya sekilas. Setelah Reza terkapar lemas di ujung ranjang, Melisa pun bergegas bangun dan memunguti bajunya yang berserakan di atas lantai. Memakainya kemudian kembali ke kamar yang ditiduri anak-anaknya. Mama, papa mana? Dengek Air yang sudah duduk. Sedangkan adiknya merengut kesal karena terganggu. Papa ada lagi kejar nyamuk di kamar kakak, jawab Melisa memberi alasan lalu merengkuh anak sulungnya itu. Kamar kakak banyak nyamuk? Tanyanya polos dalam dekapan mamanya. Iya, makanya papa ada di kamar kakak. Kakak bobok lagi ya, rayunya pada Air sambil melirik ke arah si bungsu yang meringsek mendekat ke kakak keduanya yang tidur sangat lelap. Sekeras apapun Air menangis, sangat jarang Bumi ikut terbangun. Temenin, mama boleh? Boleh sayang, tapi janji jangan bangun lagi sebelum pagi, oke? Oke ma. Melisa mengusap punggung Air dengan lembut. Pikirannya melayang pada Reza yang pasti akan merajuk kepadanya, entah akan meneruskannya lagi atau justru pria tampan yang sedang apes itu malah tertidur pulas. Tentu pilihan dua yang ia harapkan, terlebih waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. 2 kali digagalkan tentunya membuat moodnya pun ikut anjlok. Istirahat adalah pilihan yang tepat saat ini. Sinar matahari mulai masuk lewat celah gorden yang masih tertutup rapat. Ibu 3 anak itu bergeliat pelan karena tersadar ada si kembar di dekatnya. Tak ingin mengganggu, ia pun dengan sangat hati-hati turun dari tempat tidurnya, melangkahkan kakinya lebih dulu ke kamar anak-anak yang ditiduri suaminya. Selamat pagi cinta, ucapnya pelan yang kini ikut berbaring di sisi suaminya yang tidur dengan posisi menelungkup. Melisa mengusap lembut pipi yang sudah ia cium sebanyak 3 kali seperti biasanya. Kebiasaan yang selama 9 tahun ini mereka lakukan tanpa bosan. Drama cap-cip-cup setiap bangun tidur hingga menjelang tidur. Maaf karena aku terlalu mencintaimu. Ajari aku apapun itu, asal jangan ajari aku harus hidup tanpamu. Bisiknya lagi, tak terasa ada genangan air di ujung matanya. Mungkin begitu banyak hati yang kamu selingkuhi, tapi kumohon cukup hatiku yang jadi tempatmu pulang. Begitulah Melisa, istri dari seorang presiden direktur yang terkenal kaya raya namun begitu ramah dan baik hati. Hanya berani berbisik saat penguasa jiwa raganya itu sedang terlelap. Wanita sederhana yang tidak pernah tahu dunia luar kecuali suami dan keempat anak-anaknya. Wanita yang selalu menyimpan perasaan cintanya begitu rapi sampai tidak pernah tergoyah oleh apapun, meski kerikil dan terpaan badai sering mengguncang rumah tangganya. Udah curhatnya? Tanya Reza saat membuka kedua matanya sambil tersenyum. Ih, apaan sih? Jawabnya malu-malu dengan pipi langsung merah merona. Reza yang merasa terharu dengan langsung menarik tubuh istrinya masuk ke dalam dekapannya. Teruslah berbuat kesalahan karena mencintaiku dan aku tidak akan bosan memaafkanmu, ucapnya setelah mencium kening ibu dari ketiga anugerah terindahnya. Aku akan mengajarimu bagaimana kita akan selalu bersama dalam keadaan apapun itu, suka, duka, aku dengan murah, tambahnya lagi. Tangan berjari lentik yang masih terpasang cincin berlian itu pun kini ia kecup berkali-kali. Meski banyak hati yang menyambarku, tapi percayalah cuma hatimu tujuan akhirku. Melisa langsung berhambur semakin mendekap suami dadakannya, pria baik yang menerima segala kekurangannya selama ini. Papa lagi dongengin mama? Tanya Air yang tiba-tiba bertanya di balik punggung Reza. Astaga, ujar kedua orang tuanya bersamaan yang sangat terkejut. Papa bisa mati muda kalau kamu begini terus kak? Kata Reza saat membalikan tubuhnya. Jangan, kakak gak mau punya papa baru. Matanya yang mulai berkaca-kaca langsung didekap oleh Reza. Reza langsung tertawa bersama Melisa melihat kepolosan anak sulungnya itu. Terus
Papa tadi lagi ngapain? Tanyanya lagi yang dirasa belum dijawab. Lagi cari kutu di rambut mama, kekeh Reza. Au, pegiginya kemudian saat telinga ditarik oleh sang istri. Mas Reza jahat. Aku mana ada kutunya, dengus Balisa kesal. Kan mama gak sekolah, kok jadi kutu? Kutu itu kan Bumi, ucapnya masih bingung. Apa? Ujar Bumi di ambang pintu dengan tangan masih memegang kenop pintu. Tuh, kutunya nongol, hahaha, ejek Air kepada kembarannya. Aku naga, sautnya Ketus yang langsung meringsek ke tengah-tengah kedua orang tuanya. Kok adek nyelip di situ sih? Protes Air. Biarin. Bumi berhambur memeluk Melisa. Kok adek dibilang kutu? Kenapa? Tanya Reza pada si sulung yang sedang merengut karena mamanya menciumi wajah adiknya. Katanya yang suka baca itu namanya kutu buku. Adek suka baca berarti adek kutu buku, Pak. Jawab Ai sambil mencibir ke arah Bumi. Beda, Kak, balas Bumi. Sama kan ya, Pak? Air tidak ingin kalah dari adiknya. Beda dong. Kutu yang Bapak maksud itu hewan kecil yang suka gigit kepala, jelas Reza. Wah, mama serem ya, banyak yang gigitin. Lehernya gigit gajah, kepalanya gigit kutu. Ucap Air dengan wajah iba membuat Melisa melirik tajam ke arah suaminya. Reza tertawa terbahak-bahak melihat wajah serius anaknya yang menatap Melisa sangat serius dan menyedihkan. Iya, tapi yang lebih jahat itu gajah, Kak. Saut Melisa dengan tangan meremat belalai suaminya di balik selimut. Ya ampun, Rah, sakit tau. Reza meringis kesakitan bercampur kaget. Mas Reza tega bilang aku kutuan. Kamu juga tega bilang aku gajah? Balasnya tidak mau kalah. Ada yang gak diajakin? Tiba-tiba si bungsu datang dengan rambut yang berantakan, berjalan mendekat sambil mengerucutkan bibirnya. Pagi adek, ujar keempatnya bersamaan. Cahaya langsung naik ke atas kasur Bumi yang sudah sangat sempit, namun akhirnya ia memilih duduk di atas perut Reza. Cantiknya papa baru bangun? Tanya Reza sambil merapikan rambut si bungsu. Iya, semalam kakak nangis berisik, sahutnya sambil mencabikkan bibirnya ke arah kakak pertamanya. Semalam kan kita bobo sama papa, tapi papa hilang deh, jelas Air pada si cantik yang begitu mirip dengan mamanya. Papa gak hilang, papa dibawa nyamuk, sahut Caca. Nyamuk apa? Reza yang tak tahu bertanya bingung kepada kedua anaknya. Kata mama di sini banyak nyumak, jawab Air. Nyamuk, Kak, balas keempatnya berbarengan. Nah, iya itu, haha, protes aja kayak bisitip kalau lagi beli kerupuk, Kak. Di sini mana ada nyamuk? Aku nggak pernah lihat, saut Bumi melihat ke arah mamanya. Dan Melisa pun hanya tersenyum kecil. Udah kita mandi yuk, ajak Melisa. Dia tidak ingin pembahasan antara kutu, gajah, dan nyamuk lebih lanjut karena akan memusingkan kepalanya. Yuk, adek mandi sama mama ya, jerit senang si bungsu yang langsung bangun dari atas perut papanya. Oke, kakak mandi sama papa ya, ditanya pada kedua jagoannya. Siap ma, ayo pak, ajak Air kepada Reza yang belum juga bangun. Mas Reza kenapa? Tanya Melisa yang melihat suaminya belum juga menyusul Air dan Bumi ke kamar mandi. Pengen Rah. On nih, bisiknya pelan. Nanti siang ya. Melisa yang tidak tega akhirnya hanya bisa menjanjikan. Bener ya? Iya, udah sana, ajak anak-anak mandi. Melisa mencium pipi suaminya sambil menyentuh sekilas si belalai malang yang sudah tegak melebihi Tugu Monas. Reza yang tersenyum simpul akhirnya bergegas menuju kamar mandi. Sudah ada dua anaknya yang lebih dulu bermain air. Reza yang baru melepas celananya langsung tersentak kaget dengan jeritan si biang rusuh. Teriak Air yang sedang berendam di bathtub bersama Bumi mengagetkannya. Berisik kah? Ujar Reza yang ikut masuk ke dalamnya. Kok papa begitu sih? Punya kakak enggak? Tanya Ai dengan polosnya sambil
membandingkan punyanya yang masih imut-imut. Kan kakak masih kecil, kalau badannya tinggi dan besar pasti lebih besar lagi, jelas Reza sambil menyabuni tubuhnya. Makanya makan sayur biar sehat, ejek Bumi yang asik bermain busa. Sama saja, kakak sama kamu gak beda, elaknya tak mau kalah. Bocah anti sayur itu tak ingin dipaksa. Udah, ayo cepetan mandi, kita mau pergi loh. Kemana? Tanya Ai dan Bu bebarengan. Mana aja boleh, Reza tertawa. Dia begitu senang menggoda kedua anak kembarnya itu. Boleh aja apa boleh banget? Tanya Ai yang ikut menggoda. Boleh aja deh, kalau boleh banget itu namanya kakak maksa, sahut Reza. Maksa aja apa maksa banget? Tanyanya lagi. Terus aja nanya, sampai nupil tamat, kata Reza mendengus kesal. Usai ketiganya mandi, Reza langsung mengurus kedua buah hatinya, mengeringkan tubuh basah mereka dengan handuk, membalurinya dengan minyak telon, kemudian memakaikan baju. Tentunya baju yang sama berwarna putih. Jika di lingkungan bisnis dia sangat terkenal sebagai pengusaha muda yang sangat berwibawa dan juga tegas. Lain halnya jika di rumah, terutama jika menyangkut dengan ketiga anaknya. Dia meninggalkan semua kuasanya di hadapan para buah hatinya. Tak segan, Reza mengurusnya dengan kedua tangannya sendiri. Dia hanya ingin menjadi sosok ayah yang terbaik untuk ketiga anaknya. Serbuk berlian hasil semburan belalai gajahnya. Wah, udah mandi ya cucu-cucu opa? Ujar pria parubaya itu saat menuruni tangga dan melihat Bumi dan juga Cahaya. Halo opa, sahut si bungsu di balik punggung kakaknya yang sedang menghitung susunan legonya. Halo juga cantik, sayangnya opa, balas papa yang langsung menggendong Cahaya, menciumi wajah imut mirip menantunya itu bertubi-tubi sampai Cahaya harus tertawa karena geli. Kata papa kita mau jalan-jalan? Tanya Bumi kepada opanya. Mungkin, tapi kakak Ai kemana? Tanya papa bingung saat satu cucunya tidak ia lihat bersama kembarannya yang lain. Tadi habis nangis, nabrak lemari, sahut Bumi santai. Nabrak lemari? Tanya papa semakin bingung. Bukan opa, tapi katanya lemari yang tabrak kakak. Hahaha. Si cantik tertawa terbahak-bahak. Tingkah kakaknya itu tidak pernah berubah. Masih suka menyalahkan barang yang dia tabrak dengan kecerobohannya. Iya, oke, lemarinya punya kaki, tapi gak punya mata, sampai harus nabrak kakak ya, ucap papa ikut tertawa. Ketiganya tertawa bersamaan sampai tidak sadar jika Reza sudah ada di belakang papa sambil menggendong si sulung. Tukeran pah, ujar Reza menyodorkan Ai pada papanya dan meminta Cahaya untuknya. Enak aja tukeran. Anak aja tukeran, umpat papa sambil menyerahkan si bungsu. Aku udah pusing dari tadi gak berhenti nangis, bisik Reza di telinga papanya. Opa tahu gak? Aduh Ai saat sudah berpindah gendongan ke opanya. Iya, kata adek kakak habis ditabrak lemari kan? Kok adek udah cerita duluan? Kan kakak yang ditabrak, rengeknya lagi lalu kembali menangis. Iya, papa lupa, kita kan mau jalan-jalan, kata Reza mencoba mengalihkan perhatian si sulung. Kemana? Tanya si kembar bebarengan termasuk air, walau harus disela isak tangisnya. Kita lari pagi yuk, ajak Reza. Ayo, seru si kembar antusias. Reza pun langsung menghela nafasnya karena si sulung mulai berhenti terisak. Kalian tunggu di sini, papa panggil mama. Reza menurunkan si bungsu dari gendongan ke atas sofa. Tapi gadis cantik itu justru berhambur memeluk langit yang baru keluar dari kamarnya. Dengus Reza kesal melihat putri kesayangannya bermanja-manja dengan langit. Tanduk cemburunya mulai timbul di atas kepalanya. Ceklek. Reza membuka pintu kamarnya, berjalan mendekati sang istri yang sedang menyisir rambutnya agar lebih rapi. Setelah menutupi seluruh jejak merah peninggalan gajah kesayangannya itu dengan foundation. Jalan-jalan pagi yuk, bisiknya dengan tangan sudah melingkar di perut rata Humairahnya. Reza menyesap ceruk leher Melisa dengan memainkan ujung hidung mancungnya. Geli mas, ayo mau nggak?
Aku udah terlanjur ajak anak-anak. Ya udah deh, ucapnya pasrah. Dia tidak ingin mengecewakan para buah hatinya yang pasti sudah sangat senang. Kita ganti baju dulu ya. Reza menarik tubuh istrinya itu menuju lemari. Baju yang baru 2 jam dia pakai kini dilepas lagi oleh suaminya. Dengan senyum menggoda ia turunkan resleting dress yang dikenakan Melisa. Dress yang jatuh ke lantai tidak lagi ia pedulikan. Tangannya justru mencari pengait penutup 2 bongkahan gunung kembar milik istrinya. Satu tali berhasil ia lepaskan dengan sempurna. Tapi, "Papa, kok lama sih panggil mamanya? Buka, kakak mau masuk." Ceklek. "Iya." Melisa langsung membuka pintu. Sudah tidak tahan dengan kedoran pintu yang dilakukan si sulung. "Papa mana?" tanyanya sambil mengangkat tangannya. "Ada di kamar mandi, yuk turun duluan." Ajaknya yang menggendong sebentar lalu menurunkannya kembali. "Nanti kita jalan-jalannya kemana?" Celotehannya lucu. Celoteh lucunya terus ia lontarkan sambil menuruni tangga. Si bungsu yang melihat mamanya baru turun langsung melempar senyum manisnya. Dia duduk bersandar di bahu kakak angkatnya dengan tangan saling menggenggam. "Adek, mama lupa belum kasih obat," ucap Melisa yang langsung panik. "Udah bun, tadi sama abang," jawab Langit. "Oh ya, makasih ya sayang." Langit hanya mengangguk sambil tersenyum dengan tangan kanan mengusap pipi adik perempuannya itu. "Yuk." Reza yang baru datang dengan mengenakan jaket berwarna biru langsung menyerahkan jaket merah muda dari tangannya untuk sang istri. "Ready? Ready papa ganteng?" sahut ketiganya bebarengan sambil terlonjak senang. Mama dan papa yang melihat ketiga cucunya hanya tersenyum kecil mensyukuri anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada mereka. Melihat keluarga kecil anaknya yang begitu bahagia, penuh cinta dan gelak tawa. 3 bocah pintar yang kelak akan mewarisi kekayaan dan kekuasaan Rahardian di masa depan. "Opa, ayo ikut." Rengek Caca menarik tangan papa yang selalu memanjakannya. Bahkan pria parubaya itu sudah membuatkan puluhan rumah sakit yang tersebar di seluruh negeri dengan harapan cucu perempuannya satu-satunya itu kelak bisa sembuh, mengingat kondisi tidak pernah lebih baik sampai saat ini. "Adek sama kakak aja, biar opa nunggu di rumah." "Opa gak bisa lari ya?" goda Ai sambil bersembunyi di balik badan. "Wah, kayaknya jatah puding mangga bagian kakak nggak ada nih buat nanti siang," ancam papa yang sontak membuat Ai membulatkan kedua matanya. "Ah, jangan, kakak mau." Rengeknya langsung berhambur ke pangkuan papa. "Hahaha, kalah juga nih si ganteng sama puding mangga." Sampai di taman, salah satu pusat permainan tengah kota, Reza langsung menuntun si sulung yang lebih dulu turun dari mobil. Melisa hanya mengekor di belakang bersama Cahaya, sedangkan Bumi berjalan beriringan dengan Langit. "Kalian mau beli apa?" tanya Reza mengingat senyumnya hanya sarapan roti dan susu di rumah. "Mau main dulu, Pak," seru Caca yang matanya justru fokus pada sebuah ayunan tali di bawah pohon-pohon. "Abang, jagain adik ya," tetap Melisa kepada Langit. Bocah yang minggu depan menginjak usia 10 tahun itu pun mengangguk. Binar mata cerahnya jelas terpancar sempurna. "Ayo deh," ajak Langit sambil mengulurkan tangan kanannya yang tentu langsung disambut gembira oleh si cantik. "Abang segitu sayangnya ya sama adek," ujar Melisa seraya terus menatap kedua anaknya yang berjalan semakin jauh. "Gak ada pria manapun yang sayang adek ngelebihin aku, Rah," protes Reza. Ia hanya ingin selalu menjadi cinta pertama putrinya. "Adek suatu hari nanti akan punya pacar lalu menikah, Mas," tukas Melisa. Dia mengingatkan suaminya agar tidak begitu posesif kepada si bungsu. "Dan aku yang kelak pilihkan pria terbaik untuk putriku, Rah," balas Reza penuh penekanan. "Mas," desah Melisa. "No debat sayang, please." Pintanya tidak ingin dibantah. Melisa tahu suaminya itu sudah banyak menyusun rencana untuk masa depan anak-anaknya termasuk Langit. Meski entah seperti apa kehidupan mereka kelak,
Melisa tidak pernah bosan mengingatkan Reza untuk hanya memberi arahan biar mereka memilih cara hidupnya masing-masing. Terlebih ketiganya memilih karakter yang jauh berbeda. Bahkan sejak dini pun sudah bisa terlihat apa yang menjadi minat ketiganya tidak pernah sama. Gaya air yang ceroboh dan semaunya, bumi yang kadang cuek bahkan sering tidak peduli dengan sekitarnya, belum lagi Cahaya yang memilih riwayat penyakit jantungnya. Akankah bisa seperti Raisa?